lagi dan kembali lagi kita ke week yang kedua kali ini untuk video teori probabilitas, dan ini adalah bagaimana cara gua sendiri untuk memahaminya gitu ya. Ini sebenarnya slide dari PPT Pak Raski, tapi yang kita gunakan untuk penjelasan atau untuk kita review pada hari ini deh untuk week kedua. Yang pertama ini ada namanya Van der Mondes identity. Ini sebenarnya kayak cara penulisan binomial coefficient dengan seperti ini. Misalnya ini K itu adalah total kalau dari studi Purvey ini kan K itu adalah total orang nih dari suatu organisasi yang terdiri dari M males dan N females. Jadi benar kan? Jadi kalau M tambah K di bawahnya tuh kalau M tambah N bawah itu bisa aja sama dengan K, bisa kita tulis seperti ini nih gitu. Nah, ini bisa kita tulis sama dengan seperti apa? Nah, misalnya kita ada satu dari J sigma J sama dengan 0 menuju K. Nah, misalnya J itu adalah pemilihan pertama. Maka pemilihan pertama itu kan misalnya kayak ada jumlah total cowoknya nih. Kan tadi K itu total orang-orangnya. Jadi kalau K kurang J itu berarti sisa orangnya dong. Kalau kita memilih M dengan J, berarti kan sisanya itu tuh adalah pemilihan dari itu cewek-ceweknya. Maka bisa kita tulis MJ dalam kurung sebelahnya itu N, bawahnya K kurang J, seperti itu. Oke, kemudian untuk multinomial coefficient itu kan misalnya kalau untuk first groupnya tuh ada n dalam n dan n1, untuk second groupnya tuh n min n1 n2 dan sebagainya gitu ya ke bawah-bawahnya. Nah, kemudian kan kalau kita tahu nih kalau misalnya first group, second group, third group untuk cari possibility-nya itu kita kali-kalikan gitu kan. Kayak bisa ditulis seperti ini. Ini secara matematis kalau kita buat dia jadi equation gitu akan mendapatkan hal seperti ini. Nah, ini sebenarnya hal ini mirip banget sama ini yang udah kita pelajarin di week 1. Ini tujuannya untuk menghindari overcounting gitu. Bisa seperti ini nih. Police department itu kan punya 10 officer dan itu mau dibagi-bagi nih dengan 5 orang yang akan patroli di jalan, 2 yang akan full time di the station, dan 3 officer akan ada di station gitu, reserve, tapi dari reserve. Nah, gimana nih cara kita bagi divisi-divisi dari 10 officer tersebut? Ya, totalnya ada berapa? Kalau kita kan nggak mungkin hitung satu-satu. Dan kembali lagi, ingat lagi, di sini karena kita tidak mempedulikan urutan, jadinya misalnya officer 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kayak misalnya 2, 3, 1, 4, 5 itu kan sama aja. Ya, untuk menghindari itu cara gimana? Ya, kita menggunakan yang ini tadi, multinomial coefficient tadi, dengan cara kan ada total 10 officer, 10 faktorial. Ini kan juga apa ya? Um, pengambil yang ini tanpa pengembalian lagi gitu kan. Nah, jadi kita pakai ini faktorial 10 faktorial per 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi di bawahnya ini untuk menghindari overcounting supaya tidak kehitung dua kali. Terus ini totalnya adalah 25 20. Ini sama juga kurang lebih yang ini, yang exercise 3 ini sama juga 10 anak dibagi menjadi 2 tim. Dengan masing-masing timnya itu ada 5 orang. 5 ini, yang 5 faktor di bawah ini tuh untuk mencari accounting dari tim 1 sama tim 2. Tapi jangan lupa kita harus bagi dua lagi karena kita tidak peduli dia itu tim A atau tim B. Jadi kalau misalnya tim anak pertama itu masuk ke tim A, itu sama juga dengan dia masuk ke tim B gitu. Jadi ya udah, makanya supaya tidak menghitung dua kali, kita bagi dua juga jadi 2 faktorial gitu. Nah, kemudian untuk general definition of probability. Sebenarnya kemarin kita udah belajar nih kayak naive definition itu kayak sangat sederhana banget gitu. Untuk general definition ini sebenarnya lebih tepat lagi definisinya. Jadi definisinya bisa dilihat pada layar seperti ini. Nah, dari definisi ini kita kira bisa lah mendapatkan sebuah aksiom 1, 2, dengan 3 gitu. Untuk yang pertama ya kita udah tahu dong kalau misalnya aksiomnya itu probability itu nggak akan lebih gede daripada satu. Kalau satu aja tuh berarti semuanya itu udah pasti terjadi. Misalnya apa ya pasti terjadi, semua manusia haus misalnya itu probabilitasnya satu gitu. Nah, itu tuh yang untuk sangat tidak mungkin terjadi. Misalnya gue nggak tahu sih, kayak gue rasa hampir semua probabilitas ada, tapi apa yang tidak mungkin terjadi ya mungkin ada gitu. Kemudian ya, oke, kemudian yang kedua itu tahu kalau probabilitas dari himpunan kosong pasti nol karena nggak mungkin ada. Probabilitas dari semua sampel spesies pasti satu dong, iya kan semuanya gitu. Nah, kemudian kalau event satu 2 dan sampai seterusnya gitu mutual eksklusif, jadi kayak mereka pecah gitu, tidak inklusif. Sekali
bisa kalian lihat probabilitasnya seperti ini cara penulisannya. Nah, aksiom-aksiom ini perlu kalian ingat gitu ya. Sebenarnya kayak nggak perlu diingat sih, tapi ini kayak apa ya? Ini biasa akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam penggunaan ini, penggunaan probabilitas. Nah, berbeda banget sama yang naive definition kemarin. Kalau naive definition kemarin kan itu kan each outcome-nya itu tuh kita berasumsi kalau semua itu equally likely gitu. Yang kemarin yang untuk week 1 yang sudah gue coba jelaskan, kalau misalnya nih yang ada agama-agama itu nanti kan mungkin ada satu lebih lebih gede dibanding yang lainnya. Nanti kan probabilitasnya pasti nggak mungkin kita samain dong gitu. Oke, yang first property tadi. Kita tahu kalau misalnya itu kan first property. Kita tahu kalau misalnya probabilitas itu satu paling gede. Nah, terus sisanya itu tuh udah pasti probabilitas dari komplement yang itunya, event yang lainnya lagi gitu, komplement eventnya. Jadi kalau satu dikurang probabilitas yang kita udah tahu, itu pasti akan jadi yang sebelahnya lagi gitu, yang tidak terjadi. Ini bisa kalian lihat seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya A komplement, jadi itu sama dengan A1 dikurang probabilitas A. Oke, kemudian untuk second property of probability, misalnya kan if A adalah event dari B, udah pasti dong probabilitas dari A itu lebih kecil dari sama dengan probabilitas dari B. Nggak mungkin probabilitas A itu lebih gede daripada B, karena kan itu event itu terjadi di dalam B. Nah, bisa kalian lihat nih kalau dalam bentuk diagramnya seperti ini. Nah, kalau A nya lebih gede lagi, dia tuh nggak akan mungkin ngelewatin B itu. Oke, third property kemudian tuh yang properti yang probability ketiga, kalau misalnya probabilitas dari A atau B, berarti pada bagian yang dua ini nih. Oke, bikin komen deh. Nah, ini dia. Dia kan bagian yang ini. Gimana ini cara penulisan probability-nya? Ya kayak gini, kan di atas ini. Karena dia A atau B, maka kita kan akan pertama menambahkan probabilitas A ini dulu, probabilitas B. Kemudian kita kurangin yang ini saling beririsan di sini. Gitu. Nah, untuk properties ini mungkin kalian bisa coba-coba ini deh, main-mainkan, atau kalian coba pahami dengan kalian coba gambar Venn diagram sendiri, terus kalian pahami Venn diagramnya gitu. Jadi kayak sekarang ini probabilitasnya itu kita coba masukin di dalam Venn diagram gitu. Nah, melanjutkan lagi nih ke inclusion exclusion. Tadi kan kalau di properti ini kan kita menggunakan dua event A dengan B. Tapi bagaimana kalau misalnya ada lebih dari dua event, misalnya ada A, B, dan C, atau mungkin D, atau mungkin E. Ya kalau misalnya dari pemahaman soalnya, ini contohnya ya. Contohnya misalnya ada tiga event nih A, B, C seperti ini. Gimana cara kita mencari probabilitas dari A atau B atau C? Nah, kembali lagi ke tadi pemahamannya. Mana nih komen nih? Kita kan mau yang ini sama ini serta ini kan. Berarti bagian yang ini, nah bagian ini kita nggak mau. Ya kembali lagi kita tambahin dulu semuanya A B C, kemudian kita kurangin sama ini dan ini. Nah, ini nih penulisannya nih. Nah, kemudian gimana cara kita menulisnya? Cara menulisnya seperti ini akhirnya. Itu untuk n event ya. Oke, kemudian demo smart matching problem ini merupakan aplikasi dari inclusion exclusion yang tadi nih. Misalnya kita punya shuffle card, bukan kartu remi ya, tapi ini misalnya kayak kartu yang tuliskan angka nih misalnya. Misalnya kita ada n card, dengan n card itu kan misalnya kayak 1 2 3 4 sampai n gitu tulisannya di kartunya. Kita udah shuffle nih bla 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 bla. Terus kita flip satu persatu, dari misalnya kita tutup, kita buka 1 2 3, ya kayak main tepuk nyamuk sih jatuhnya ya. Jadi kayak misalnya kayak apa ya, ke probabilitas lo misalnya kayak 1 2 3, misalnya kayak pada posisi ke 7, kartunya tuh angkanya 7 gitu. Nah, berapa sih probabilitasnya kalau lo dapetin half seperti itu, lo udah nggak menang nih. Misalnya berapa probabilitas untuk winning seperti itu. Jadi kita tahu nih, misalnya kayak event A I adalah event yang adalah event with card in a deck that has number E. Jadi dia punya number E misalnya kayak tertulis di situ. Kayak kita misalnya kan tertarik dong, kayak misalnya event misalnya kayak kartu, apakah berapa sih probabilitas kartu satu, berapa sih probabilitas kartu kedua, berapa sih probabilitas kartu ketiga gitu.
Nah, untuk PAI-nya itu tuh probabilitasnya tuh 1/n, karena kan mereka nih em, cuma satu di antara semua deck. Tapi kita harus tahu lagi, kemudian kita harus mempunyai kartu itu, kan kita punya kartunya itu bisa berapa nih probabilitas kartu itu satu itu muncul gitu. Tapi kita harus tahu juga berapa sih probabilitas kartu itu muncul, dan dia juga ini di posisi tersebut. Misalnya kartu satu di posisi satu, kartu 2 di posisi 2. Atau misalnya kita pilih kartu 7 nih, kartu 7 itu berapa probabilitasnya, dan dia di posisi, ketika dia berada di posisi 7 itu kira-kira itu berapa ya probabilitasnya gitu. Nah, itu cara persennya seperti ini. Jadi kalau oke, kemudian nah kemudian tadi kita udah ini tadi contoh soalnya tuh menggunakan deck kartu. Nah, jadi untuk demo mode itu sendiri, ya kita tahu nih ada misalnya kayak end terms involving one event, misalnya kayak N2 itu involving two events, N3 three, dan so on gitu, so forth. Jadi kita bisa menjelaskan seperti ini. Jadi ketika N semakin gede, ya tentu dong probabilitas dari suatu apa ya, pasangan, maksudnya kayak sesuatu pasti dong kalau misalnya semakin gede suatu N-nya itu, probabilitas pasti probabilitas dari suatu event tuh, suatu event yang match itu bakal berkurang gitu.